Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi di sini kita bakal membahas buat yang simulasinya eh, routing ini ya, untuk yang CIDR-nya routing antar network satu dengan network lain ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya di kelas sudah dijelasin, tapi untuk yang mungkin masih bingung bisa lihat lagi video ini ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita set seperti biasa kayak yang simulasi di kelas. Jadi ada yang subnet A sama yang subnet B ya teman-teman. Di sini untuk routernya kita ambil dari bawah sini. Yang router kita pilihnya yang scroll paling belakang ini, cari yang 2811 teman-teman ya. 2811, 2811. Kenapa kok di sini kita pakai yang router 2811 nggak kayak yang di PPT? Nah, ini di sini tujuannya supaya nanti pas kita mau tambahkan lagi router yang lain, untuk yang lainnya kan nanti total ada 4 ya untuk yang penugasan. Nah, itu nanti kita bisa sambungkan semua antar router ya, antar router 0 dengan 1, 0 dengan 2 ini ya. Oke, jadi di sini kita pakainya yang 2811. Di sini nih kelebihannya kita bisa tambahkan yang ini ya teman-teman ya. Kita pakai yang NM1FE TX ya. Jadi dia fast Ethernet, terus dia yang TX ini support untuk yang copper teman-teman ya. Kalau pakai yang atasnya ini kita nggak bisa pakai kabel copper teman-teman. Jadi di sini kita tambahkan, udah kita on. Nah, terus untuk yang router di sini kita juga tambahkan yang TX ya. Sebelum tambahkan kita matikan dulu ya, baru bisa kita tambahkan. Nah, ini kita tambahkan terus kita on kan. Nah, di sini begini. Nah, kalau udah kita set pakai kabel putus-putus teman-teman ya, 00 ke 00 teman-teman ya. Untuk yang kabelnya sebenarnya mau disambungkan ke fast Ethernet yang ke berapa sebenarnya bebas. Cuma di sini pakainya yang 00 ya teman-teman ya. Nah, kalau udah di sini kita tinggal sambungin kayak biasa ya teman-teman ya. Ini ke switch. Nah, ya oke. Untuk kurang lebih pokoknya disambung semua ya kabelnya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Jadi kalau udah disambungin nanti kurang lebih bentukannya kayak gini ya teman-teman ya. Oke. Ya, kurang lebih gini ya teman-teman. Oke. Oke, kalau udah di sini kita bisa set untuk yang subnet A ya teman-teman. Di subnet A ini kita set untuk DHCP ya, server DHP, DHCP. Di sini kita set IP-nya. Kita pakai yang 192.168.8.2. Terus subnetnya di sini kita pakai /29. Jadi subnetnya 248 ya, oke. Nah, di sini kita set juga default gateway-nya pakai 192.168.8.1. Nah, oke. Untuk yang ininya IP configuration-nya sudah, kita ke DHCP. Ini kita on-kan dulu. Kita set gateway-nya 192.168.8.1. Lalu IP address-nya, nah ini IP address-nya kita start dari 3 ya teman-teman. Terus untuk menentukan maksimum number of user-nya di sini kita bisa pakai 5 user lagi karena di sini /29 ini dia maksimum total IP address-nya adalah 8. Nah, di sini yang udah terpakai kan 0 ini udah terpakai untuk network. Terus di sini satu. Ya, di sini satu sudah kepakai untuk gateway, terus dua udah kepakai untuk server. Nah, jadi di sini yang bisa dipakai mulai dari tiga, terus ya ditambahkan terus sampai totalnya bisa 5 user ya. Jadi kalau dihitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi IP-nya nanti terakhir bisa sampai 7 belakangnya teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita tes.
kita masukkan untuk DHCP ya. Oh, di sini belum di save ya teman-teman. Ini kita save dulu. Nah, kalau udah di save baru kita bisa set DHCP-nya. Nah, ini cocok. Yang bawah juga kita set DHCP. DHCP. Nah, oke. Kalau udah di sini kita lanjut ke network yang sebelah kanan sini ya. Di sini kita set servernya ada dua, ada server DHCP sama servernya web server teman-teman. Nah, di sini kita set untuk yang DHCP 192.168 di sini networknya 11 ya, jadi 11.2. Terus subnetnya 248. Default gateway kita pakai 92.168.11.1. Nah, ini yang DHCP, terus ini yang web server. Nah, web server ini pastikan HTTP sama HTTPS-nya on ya. Nah, ini kita set 192.168.11.3 untuk web server. Subnetnya 248 karena kita pakainya yang /29 ya. Kita pakai /29 di sini karena IP-nya nggak butuh banyak-banyak teman-teman. Oke, default gateway-nya 192.168.11.1. Oke, yang web server udah. Nah, di sini kita kembali ke sini ke yang DHCP, kita set dia punya DHCP-nya ya, service DHCP. Ini kita on kan default gateway-nya 192.168.11.1. Nah, di sini yang beda start IP address-nya ya, teman-teman ya. Di sini kita startnya dari 4. Karena 4 ini udah kepake ya. 4 di awal udah kepake, di sini udah kepake 0 buat network, 1 buat gateway, 2 buat DHCP, 3 buat web server, teman-teman. Jadi kita bisa mulai pakainya mulai dari 4. Nah, karena kita subnetnya ini subnet yang 248, yang CIDR 29 ini /29. Jadi cuma dapat 8, jadi maksimum numbernya kita bisa 4 ya, 4 user. Nah, di sini kita save. Kalau sudah di sini kita PC-nya kita sambungkan DHCP-nya. Nah, oke. Network A sudah, network B sudah. Kita masuk ke bagian router, teman-teman ya. Di router ini kita set IP-nya router sama kita set static routing-nya ini. Nah, di sini kita sesuaikan ya, teman-teman ya. Untuk yang fast Ethernet 00 ini yang antar router tadi kita pakai. Nah, ini kita on kan. Di sini untuk antar router di sini kita pakai yang subnet A dan subnet B pakai network 20 ini ya, teman-teman ya. 192.168.20.0. Jadi di sini di sini kita pakainya 192.168 startnya dari 1 teman-teman ya. Karena 0 kan dipakai untuk network ya. Nah, di sini udah. Nah, untuk yang antar router ini karena kita nggak butuh IP banyak-banyak, di sini kita pakai yang /30 ya. /30 berarti subnetnya 252. Nah, oke, ini udah. Terus kita ke switch ya. Kabel ke switch ini tadi fast Ethernet 01. Ini kalau mau cek kita tinggal onin aja nah. Kan kelihatan di sini nyala ya, teman-teman ya. Kita set IP gateway teman-teman. Untuk yang ke switch kita setnya IP gateway networknya. Networknya yang di sini kita ke switchnya network A, jadi gateway-nya network A. Kita set di sini 192.168.8.1. Subnetnya juga subnet network A, jadi 248. Oke, udah on. Terus sekarang yang di router 1 teman-teman kita juga set kurang lebih sama ya. Di sini kita set yang 0 ini yang antar router di sini 192.168.20.2 ya. Karena yang satu udah kepake buat yang router 0. Kita on kan di sini
kita slash 30 berarti subnetnya 252. Nah, terus yang ke switch kita nyalain juga. Di sini IP-nya karena kita ke switch yang ini kabelnya, jadi networknya kita juga network yang ini ya. Kita pakai IP gateway-nya network yang ini. Di sini 192.168.11.1. Untuk subnetnya di sini 248 mengikuti subnet networknya yang ada di sini. Nah, oke, kalau IP-nya udah kita set, IP yang di router ini, sekarang kita set static routing-nya, static route-nya. Nah, untuk static route ini kuncinya, kita ini dari router yang mana, dari router 0, kita mau router yang mana tujuannya. Nah, kalau dari sini kan router 0 kan kehubungnya sama router 1, berarti kita mau ke router 1. Nah, di router 1, dia kita lihat lagi, kita mau ke tujuan networknya yang mana, teman-teman. Nah, di sini kan router 1 kan menghubungkannya ke network yang ini ya, teman-teman ya. Networknya ya ada yang network B ini, jadi kita set untuk router 0, networknya yang 192.168.11 titik titik 0, teman-teman, network ya. Ini di sini 11.0. Max-nya mengikuti 255, 255, 248. Mengikuti subnet mask di network tersebut. Nah, untuk next hop ini kita isi untuk IP yang menghubungkan antar router ini tadi. Tadi kan di sini kan 00 pakai kabel fast Ethernet 00. Nah, yang ini kan tadi kita set di sini dia 192.168.20.1. Ini punyanya router 0. Nah, sedangkan untuk yang router 1 di sini 20.2. Berarti kita pakai IP yang ini, teman-teman ya. Kita pakai yang ini, kita masukkan ke next hop. Nah, kita add. Di sini udah ke add, teman-teman. Nah, kita lanjut ke router satu. Router satu di sini kita tambahkan juga. Berarti dari router satu mau ke network yang network A ini ya. Di network A ini kita IP-nya 192.168.8.0. Subnet smasknya 255, 255, 255, 248. Next hop-nya di sini router 0, IP-nya router 0 yang tadi kita lihat ya, yang 20 berarti 192, 168, 20.1. Nah, 192. Nah, oke, kita add. Nah, ini kalau udah gini, teman-teman, ini nanti kita bisa coba ping ya, teman-teman ya. Pastikan di sini semuanya udah keset benar. Nah, kalau udah kita coba ping, bisa ping pakai amplop ini. Kita coba di sini dia masih failed ya, teman-teman ya. Biasanya mesti kita tunggu baru nanti dia bisa. Nah, di sini oke, kita coba untuk kita jalanin dulu, teman ya. Kita fast forward. Nah, ini kita coba dari sini ke sini masih failed. Nah, ini Cisco pakai ini dia emang suka gini ya, teman-teman ya. Oh, sudah. Oke, kita kembali ke sini. Kita coba lagi. Ke situ sukses, ke sininya masih belum. Nah, ini di sini akhirnya berhasil ya. Akhirnya berhasil sukses. Ya, jadi memang mesti kita tunggu ya, teman-teman ya. Nah, ini kan udah sukses semua ya. Nah, kalau udah sukses, udah kita coba ping sukses di sini, kita bisa coba web browsernya ya. Untuk ngetes web servernya dari yang A ini kita mau coba ke web servernya yang B ini, kita masukkan IP-nya, ini 192.168.11.3. Nah, kita tunggu, ini kita pastikan lagi ya, TTP-nya on, IP-nya sudah terset. 192. Oh ini teman-teman ya, ini salah teman. 168. Nah, 168.11.1. Oke, nah ini di sini bisa ya. Kita coba go. Nah, ini bisa. Mau kita coba dari laptop pun harusnya dia juga bisa.
Ditunggu sebentar. Nah, 192.168.11.3. Nah, bisa ya teman-teman ya. Dari sini kita udah dari A bisa ngambil web servernya yang di sini. Oke, jadi untuk topologinya yang dari simulasi A ke B kurang lebih gitu aja teman-teman. Nah, di sini kalau misal ada yang tanya gimana caranya kalau kita mau nambahkan PC di sini ya teman-teman. Misal mau nambah agak banyak gitu. Misal kita tambah di sini tambah tambah 4 coba ya. Nah, di sini kita tambahkan 4. Kita geser dulu ini. Misal kita mau nambah 4 PC. Nah, kita kalau mau nambah 4 PC di sini nanti dia pasti nggak bisa ya teman-teman ya. Untuk ngeset IP-nya yang nggak bisa. Karena dia punya DHCP-nya. Tadi kan kita pakainya yang /29 teman-teman. Ini ya, aku tunjukin dulu. Nah, ini ini kita langsung tes aja, kita langsung ke IP config ke DHCP. IC2 IP config DHCP. Nah, ini masih sukses di sini dia gagal kemungkinannya ya. Di PC4 dan PC5. Kita coba cek. Nah, di sini gagal ya. Yang berhasil cuma PC2 sama PC3 ya. PC2 dan PC3. Oke. Nah, yang di sini dia udah gagal ya. Nah, ini kenapa kok gagal? Karena dia punya DHCP ini. Nah, di sini kan dia maksimum number of usernya cuma 5 ya teman-teman ya. Jadi dia nggak bisa kalau misalnya lebih dari itu ya teman-teman ya. Di sini kan yang kepake udah ada IP-nya yang mana aja ini? 3, terus 5, 4, sama 6 ini ya. Nah, ini kan udah kepake teman-teman. Nah, jadi dia untuk lanjutannya udah nggak bisa ya. Nah, biar bisa, caranya gimana? Caranya kita ganti di sini, kita ganti subnetnya jadi yang /28 teman-teman. Jadi di sini subnetnya kita ganti jadi 240. Nah, untuk subnet /28 ini maksimumnya bisa berapa IP? Di sini bisa 16 ya. Nah, tapi kan di awal udah kepake 3 ya. Udah kepake 0 buat network, satu buat gateway, terus satunya lagi buat IP-nya server. Nah, jadi di sini sisa 13 IP aja yang bisa dipakai. Di sini yang kita ganti di service-nya sama di IP config di sini, teman-teman. Ini kita jadi 240. Nah, di sini kalau sudah kita ganti yang servernya, di sini kita kalau mau set yang IP-nya DHCP ini masih belum bisa ya, teman-teman ya. Oh, nah ya ini kita coba. Nah, ini bisa, tapi yang di sini dia masih belum keganti, teman-teman ya, masih 248. Ini kita harus reset ulang, jadiin ke static, baru kita sambungin ke DHCP lagi ya. Ini berlaku untuk semuanya yang sebelumnya kita set. Ya, yang ini udah, yang ini udah ya. Soalnya tadi kan yang ini kan yang nggak bisa ya, dua ini. Jadi dia langsung ngeset lagi bisa. Nah, yang ini masih 248, yang masih 248 sebelumnya kita set dulu ke static baru ke DHCP. Baru nanti dia bisa dapat. Nah, berhubung di sini kan dia kan berubah ya subnetnya, maka nanti di routingnya nanti juga bakal ada yang diubah ya teman-teman. Yang diubah ini
yang di routingnya yang di router satu ini teman-teman. Karena kan dari router satu dia mau ke router 0, subnetnya kan berubah. Jadi di sini kita bisa remove, terus kita bisa tambahkan ulang 192.168.80. subnet subnetnya kita ganti jadi 255.255.240. Next hopnya tetap sama. Untuk router 0 ini dia IP-nya router 0 tadi 192.168.20.1. Nah, kita add. Nah, udah kita add. Kita fast forward bentar. Kita coba ping ya teman-teman. Di sini kayaknya failed ya. Nah, teman-teman, jadi tadi ini maaf ya teman-teman ya. Di sini ada yang ketinggalan karena kan tadi kita ganti subnet. Nah, yang selain tadi di static routingnya yang di router satu yang kita ganti, kita juga ganti subnetnya yang di router 0 ini ya. Untuk yang fast ethernet 01 ini, nah yang sambung ke switch, pastiin subnetnya dia 240 ya teman-teman ya. Nah, kalau udah sama, subnetnya udah disesuaikan semua, baru dia bisa kita ping. Nah, misal kita mau pakai yang ini, kita coba ke web browsernya, kita coba ke web servernya ya teman-teman. Ini 192.168.11.3. Nah, bisa ya teman-teman ya. Jadi caranya gitu. Terus, nah di sini misal kalau untuk yang router tambahan, router selanjutnya kan kita pakai ini. Nah ini kita nanti bisa tinggal sambungin pakai kabel aja, asalkan kalian udah pasang yang ini ya. Nah, tinggal sambung aja nanti dia bisa ya. Kabelnya yang putus-putus dari sini, ini yang baru ya, 10 ke 10. Nah ini bisa ya teman-teman ya. Sama halnya nanti kalau mau ke yang ke sini teman-teman ya. Misal dari sini mau ke sini. Nah, ini bisa ya. Untuk cara setting routernya kurang lebih sama kayak yang sebelumnya ya, sama kayak yang ini ya. Kurang lebih cara settingnya tinggal disesuaikan aja dia punya subnetnya, networknya berapa, yang antar router, terus sama yang nanti IP networknya, subnetnya berapa untuk yang bagian-bagian di network-network yang lain. Jadi kurang lebih itu yang bisa aku bantu. Semoga tugasnya lancar ya teman-teman. Thank you teman-teman.